Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Fasilitator Nasional Fasnas Indonesia, tanah airku, mana tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Sekolah SMP 3 Kota Mojokerto, Bapak dan Ibu peserta berbagi baik yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita semuanya sehat sehingga bisa hadir di ruangan ini tidak pernah suatu apapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf kepada Kapolres Ramo selaku Fasnas. Di sini Ibu Kepala SMP 3 Kota Mojokerto belum bisa mendampingi di acara berbagi baik 7 jurus 3 yang disampaikan oleh Pak Happy dikarenakan beliaunya masih ada kegiatan di luar kota, sehingga pada pagi ini saya sebagai wakil kepala sekolah berusaha Humas bagi beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti Bapak Happy akan memberikan hasil beliaunya workshop di Malang, yaitu berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ibu, Bapak dan Ibu semuanya bisa mengambil ilmu manfaatnya untuk diterapkan bersama-sama di SMA 3 Mojokerto. Sekali lagi terima kasih pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila kesempatan kali ini oleh Fasnas dari Fasnas ya barangkali ada kekurangan dari kami Bapak yang besar-besarnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan berikutnya Fasilitator Nasional kepada Bapak Purnomo SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Humas Bapak Zainal Abidin MPJ, yang kami hormati dan yang saya banggakan calon fasilitator daerah Bapak Ahmad Happy Mas Bowo SPD, guru mapel dan baik di SD, SMP maupun di SMA. Semuanya nanti diharapkan tidak hanya guru BK saja, tapi semua guru mapel dan guru wali harus bisa menguasai jurus-jurus ini. Pertama ada jurus kenali potensi, kedua ada kelola emosi, ketiga ada tumbuhkan rasa resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Nah inilah yang nantinya Bapak Ibu guru, baik guru BK, guru mapel, guru wali, ini nanti akan harus dikuasai oleh semua guru, tidak hanya guru BK saja. Tapi di sini saya berbagi prakteknya hanya 1 jurus, dua jurus 1 kenali potensi dan jalin koneksi. Nanti jurus-jurus yang lain, nanti ketika saya sudah memang benar-benar jadi fasga, maka ini harus disampaikan semua karena ini masih berbagi praktik dan masih dalam proses program kemarin untuk menuju kelulusan di Pak Boni. Ini harus dilaksanakan dan minimal maksimal 2 jurus harus dibuat berbagi praktik. Oke, langsung saja. Apa sih kenali potensi itu? Kenali potensi adalah memahami dan mengenali kemampuan, bakat, dan minat diri sendiri. Tentunya tidak hanya guru BK, tapi semua guru mapel harus tahu potensi anak didik kita atau murid kita. Kenali potensi ini melibatkan proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mengenal minat dan bakat diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan hidup diri sendiri, mengembangkan kesadaran dan kepercayaan diri. Itulah pengertian dari mana kenali potensi di jurus 1. Dengan demikian,
kenali potensi adalah proses memahami dan mengenali diri sendiri sehingga dapat membantu murid membuat keputusan yang lebih tepat tentang pilihan karir, pendidikan, dan hidup yang akan datang atau masa depan. Nah, kenali potensi ini memang harus dimiliki oleh semua guru. Tujuan dari kenali potensi adalah untuk membantu murid. Pertama adalah mengenali dan memahami potensi diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan bakat. Kedua, mengembangkan kesadaran diri dalam menghadapi tantangan dan kesempatan. Ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat belajar dengan menemukan dan mengembangkan potensi diri pada murid. Keempat, membuat keputusan yang lebih tepat tentang pilihan karir dan masa depan murid itu sendiri. Dengan demikian, kenali potensi secara umum bisa bertujuan untuk membantu murid menjadi lebih sadar diri, percaya diri, dan siap untuk menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan. Di dalam kenali potensi ini ada beberapa yang harus bisa kita kenali dengan cara bagaimana. Satu, mungkin dari gaya belajar anak. Gaya belajar anak itu bagaimana bisa kenali gaya belajar anak? Ada 3 gaya belajar kinestetik, auditor, dan visual. Dan semua guru harusnya wajib mengetahui bahwa gaya belajar itu harus diketahui oleh anak itu. Nah, ini mungkin tidak panjang lebar bagaimana cara melihat gaya belajarnya anak ini kinestetik, auditori, atau visual. Ini banyak beberapa aplikasi, terutama di aplikasi Aku Pintar. Di sana bisa digunakan bahwa untuk melihat gaya belajar, baik gaya belajar maupun kecerdasan emosional, kemudian karir nanti yang setelah lulus dari SMA, SMK, atau MA, itu bisa dilihat dari nanti ada aplikasi yang namanya Aku Pintar. Mungkin ini yang secara garis besar untuk kenali potensi. Ya, kita lanjut di jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Apa sih jalin koneksi itu? Kok ada di jurus WK? Jalin koneksi adalah membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain seperti hubungan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Jalin koneksi melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, mendengarkan dan memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, membentuk dan memelihara hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Dengan demikian, jalin koneksi adalah proses membangun dan memelihara hubungan yang positif dan sehat dengan orang lain yang dapat membantu murid mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian apa tujuan dari jalin koneksi? Adalah untuk membantu murid pertama mengenali dan memahami pentingnya hubungan dengan orang lain dalam mencapai tujuan dan kebahagiaan. Kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, meningkatkan kemampuan untuk membentuk dan memelihara hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, jalin koneksi itu mempunyai tujuan secara garis besar adalah membantu murid menjadi lebih terampil dalam berinteraksi dengan orang lain, membantu hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan bersama yang lebih efektif. Dan itulah dari apa yang saya sampaikan dari jurus 1 dan jurus 5. Semoga ini nanti akan berimbas ke Bapak Ibu Guru ketika nanti saya dinyatakan lulus. Mari kita berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih.